Mak Datuk Perpati ya? Iyo ambo. Lai tekan adik Mak Datuk. Sia ambo. Yo lupa mama. Siaran ya. Cuba lah kana-kana bana dulu mak. Iyo dek lama lupa dek banyak ragu gue. Nanyinyi batanya soal petatah petitih tempo hari. Oh iyo anak gadis sekolah tinggi nak membuat ujian ya. Batu mak. Barakai bantuan mama kini ambola S1 mak. Kali 1 baru. S1 sarjana. Oh alhamdulillah. Syukur ya. Maaf sinyal mama ku hilang timbu adang takana adang lupa. Biasa mak, itu gejala tubuh. Bukan gejala lah pia. Atau mak? Memang lagai. Oh iya. Macam ko mama. Ambo datang kemari nak menyambung bincang-bincang kitonan sari. Lagi ka bisa juga mama membantu ambo. Ya insyaallah sekadar nandape. Terima kasih atas kesediaan Mak Datuk dulu tuh. Masalah apa kira-kira? Banyak hal nan ingin ambo diskusikan jo mama koma. Tapi sabalunyo ambo mohon maaf koma. Ko ado antara kita nan tak sapandapi sapandangan. Iya. Bukan sengaja kemanakan melawan mama, tapi ia semata-mata ingin mencari kebenaran. Tidak masalah. Biasa melawan mama ya kebenaran melawan guru jepituah. Ya, mungkasunya adu argumen dalam mencari ayah nan janiah saya nalandai. Nan perlu lah etikai samu bayak ko niai samu barasya sopan santun dan talendo. Iyalah. Basilang kayu dalam tungku kemaya mak. Apa tua? Balaya kapan artiku berayuang sambil menungkui basilang kayu dalam tungku di sini napi mengkui itu. Iya. Yo itu narika. Jadi Mak Datuk. Lah lamu sebenarnya ko Mak Datuk. Ambo memandang rasu kami Minangkabau. Tapi dek takui mengatakan kowe. Kalau ke sembarang orang dan dalam momen nan kurang pape, ambo khawatir babali awak panabangan. Padahal suara kami pewaris budaya Minangkabau minta didanga di generasi Mak Datuk nan lah lari sanjo. Apa masalahnya? Paritarang kok Mak Datuk. Ambo yo merasa malu dilahirkan sebagai anak Minang. Malu? Bah ada malu. Pansano Minangkabau ko organisasi kok mak. Namun rasanya ambo cabut saja jadi anggota. Yo gak parah tuh. Kecuali kok mak. Wajah Minangkabau dioperasi plastik sehingga bisa berubah roman. Apa tanya mama teh? Iyalah mak. Sebanyak tuh ragam Minangkabau indah ada satu pun tersalik rasa bangga ketika mereka. Yo, kadang-kadang tersanjung juga dek kabun si bule memuji panorama alamnya nan memang indah. Lain? Dado, hanya itu. Apa bana aib Minangkabau memberi malu kaya? Banyak. Dan terlampau banyak untuk dibilang cie-cie. Umpamanya? Karakter orang awak nan angkuh, egois, hongeh, dan kurang santun. Balawan bana jo tutua katonyo dan bagurindam. Artinya kemanakan jajok je manusianya, bukan je Minangkabau. Kadua-duanya mak. Sebab masyarakat Minang adalah cerminan dari Minangkabau itu sendiri, dan Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari adatnya. Oh maaf, mohon masalah adat ijan disinggung-singgung dulu. Tidak bisa Mak Datuk. Bagaimanapun perilaku masyarakat adalah hasil produk dari ajaran adatnya. Saburuk Tuhan Minangkabau di mata kalian. Buruk dan memalukan. Apa buruaknya? Coba ketengahkan. Bahwa siapapun tahu kalau ajaran adat Minang itu melawan arus peradaban. Ambivalen, kontroversial, dan penuh kepura-puraan. Nah, nan lebih parah lain Mak Datuk. Syariat Islam diposisikan sebagai pembenaran filosofi ajaran adat. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemui benturan antara adat dan agama. Maaf kalau ambo lancang dan silakan Mak Datuk tersinggung. Adalah hak setiap orang untuk berpendapat tentang satu masalah. Betul. Juga hak kemenakan menilai adat sebatas pandang anak muda. Hanya nama macam kan. Apa tu mak? Kok mengaruh alun sabi gawang mahwai alun sabi raso. Salah kaprah.
Dikatakan paja tak panggala awak menjujai nanti pandai. Nan dilia itu rupo nan didanga bunyi, Mak. Ketahuilah kemenakan. Orang acok melihat hanya cuma tolaya, bukan cuma to batin. Nan batin itu barang gaib, Mak, nisbi dan relatif. Sedangkan nan pasti adalah sesuatu nan bisa disaksikan panca indera. Itu baru sabateh ainul yakin. Dan mutlak pasti adalah hakul yakin, pandangan kalbu nan di dalam. Sulit. Ambo alun bisa menangkok makna kata Madatua tadi. Habatannya mama ste. Iya, Mak. Nan mana dahulu kile cepat kile. Iya, tentu dahulu kile, Mak. Keliru kemenakan. Keliru. Kile jopatu sarantak tajadinya, tapi talingo talai penarimo. Iya. Artinya pandangaran indak kunjung melaporkan misal kejadian. Mako talingo pengkhianat. Tapi Mato kan jujur, Mak Datuk. Mato pun kadang-kadang pengicu. Kato Mato, tungke nan masuk ayah itu bengkok. Tapi sesudah diangke ternyata lurus. Mako Mato itu pembohong besar. Maaf, Mak. Kami lata biasa melatih pikiran secara matematika, memakai nalar dan logika. Rumi ambo memahami analisa pakalutun puntun macam tu. Mengkasih mama, barajalah Arif memandang sesuatu di balik nampak. Indak salamonyo nol itu bernilai kosong kenakan. Dan dari kearifan itulah timbulnya nilai budi dan menunjukkan standar martabat seseorang. Barangkali kalian mengatakannya moralitas atau etika. Nah, justru masalah moral itu bananan akan ambo perbincangkan juga, Mak. Silakan. Satu hal yang paling memalukan, Mak, adalah tentang skandal Budokan Duang. Skandal apa orang kemenakan kasih? Skandal seks. Sebagai ratu dan simbol wanita Minang, Bundo Kandung membuat aib nan tak mungkin dimaafkan. Beliau berselingkuh aja bawahannya sehingga melahirkan dang tuanku. Kemudian anak hubungan gelapnya Salame Panjang Gombak itu dinobatkan menjadi putra mahkota Pagaruyan. Memalukan. Dari mana kemana akan mendapat kabar saya itu? Dari cerita kabar Cino Mato. Kabar berasal dari kata kabar, tapi kabar yang tidak teruji kebenarannya. Bukan kok kabar Samujo Tambo, dan Tambo adalah sejarah. Salah pihak. Keabsahan kabar di bawah Tambo, sedangkan Tambo itu sendiri bukanlah sejarah. Tapi sampai kini orang Minangkabau meyakini bahasanya Tambo itu sejarah. Keyakinan bukanlah jaminan sebuah kebenaran. Artinya Mak Datuk mengatakan kalau berita dalam Tambo itu bohong. Ambo tidak mengatakan bohong. Nah, mungkin iya, mungkin tidak, dan pasti tidak mutlak benar. Orang mengkategorikan cerita Tambo termasuk legenda, yaitu dongeng tentang kepahlawanan. Dongeng ataupun legenda nanya tuh perselingkuhan Bundo Kanduang cacat di wajah Minangkabau, dan itu mewariskan rasa malu bagi anak Minang turun-temurun. Baiklah, tolong kemanakan ceritakan balik kisah dalam kabar Cinomato tu. Macamku, Mak. Nan ambodanga adapun Bundo Kanduang adalah seorang ratu kerajaan Minangkabau. Tunggu. Ambo ralat stek ucapan kemanakan. Apa tu, Mak? Beliau ratu kerajaan Pagaruyuang, bukan kerajaan Minangkabau. Loh, apa bedanya, Mak? Minangkabau tidak identik dengan Pagaruyuang. Bukan kok kerajaan Pagaruyuang itu terletak di Minangkabau? Betul. Tuh? Tapi harus dicatat bahwa Minangkabau nama etnis, sedangkan Pagaruyuang nama dinasti. Ambo tidak paham juga keterangan Mbak Datuk sebentar kudo, Mak. Oke lah, soal itu nanti kita bincangkan lebih rinci. Kini tarikan ceritanya. Baiklah, Mak. Sebagai seorang raja, Bundo Kandung mempunyai hulu balang bernama Salame Panjang Gombak. Betul. Beliau terkenal dengan kesaktiannya, sehingga keamanan dan kewibawaan Bundo Kandung terletak di tangan Pandekato. Iya. Nah, istri Salame Panjang Gombak bernama Kambang Bandoari, ya, bertugas sebagai kapaloda yang lain istana. Iya kan itu, Mak Datuk? Satu ambo memang begitu. Tarikan. Pada suatu hari, Bundo Kanduang taraga nak minum ayah kalapun nyiwa gading nan tumbuh di laman istana. Tapi tak surang pun pelayan nan sanggup memanjat. Sebab kalau putu dijago oleh segala binatang babiso. Iya. Namun dengan kesaktiannya, Mak, Salame Panjang Gombak mampu menjalankan perintah ratu. Sehingga berhasil mengambil sebuah dan membawanya turun. Sampai di bawah dibelah menjadi dua.
Sabalah diminum dek Bundo Kanduang. Anak sabalah lain diminum dek Kambang Banduari. Iya. Nah, indak lama diantaranya koma. Bundo Kanduang pun hamil, lalu melahirkan Dang Tuangku. Dan Kambang Banduari hamil pulo. Baranak namanya Cindua Mato. Cindua Mato betul. Konon kabarnya koma. Dan Tuangku jo Cindua Mato sarupo anak kambah. Sulit bagi orang untuk membedakan. Kalau mereka berjalan bayi riangan nanti muko itulah pasti Dan Tuangku kah. Kalau nanti belakang Cindua Mato. Hanya itulah tanda-tandanya dek orang banyak. Baik itu kisah di kabar Cindua Mato nanam bau baca koma. Tidak salah, iya itu sebagian isi kabar Cindua Mato. Lantas, apa hubungan cerita tadi dengan tuduhan aib Bundo Kanduang? Masa mak Datuk Perpatiah orang nan bijaksana ndak paham juga tu pakai. Mama pasti tahu muka suinya. Barangkali terjemahannya macam itu kira-kira ya. Tu mak. Adapun yang dimaukan kalau penyua gadiang adalah sebangsor kelapa hias. Nan palapah jo buahnya berwarna kuning keemasan, rancak dan anggun. Kerambia langka ko tingginya jambu-jambuan kurang dari 2 meter. Iya. Itu tamsilan kepada batang tubuh Bundo Kanduang. Diure nago bagaluang di tandan nan yang besarang di pucuk ulang dago. 3 bulan lamu memanggil tujuh alai Sarawabih barulah sampai ke Silaro. Ladape buahnya dicito lalu dibalas catuak sorang. Ayahnya diminum masuk ke parui Bundo Kanduang, separuh ke parui si Kambang Banduari. Iya. Beuntuang teka di Allah masing-masing pun hamil, lalu melahirkan serupa anak kambah. Betul. Makonyo Cindua Mato Judang Tuangku urang sayah balain ibu anak dek Selamat Panjang Gombak. Ya betul. Sah mana? Sabana tapi tafsiran nan mama baca. Selanjutnya mak ya. Selamat Panjang Gombak itu adalah pendekar hadiah Raja Cino. Dari mana pula kemenakan dapat kabar sebut? Tentu dari makna namo nambah pakai gombak artinya kan rambut mak. Jadi Selamat Panjang Gombak artinya si Salamai nan panjang abuak. Nah, ciri-ciri pendekar Cino tempo dulu adalah gagah dan berambut panjang. Cocok kan mak? Mungkin saja itu. Dan anaknya jo istri sah Kambang Banduari nan banamo Cindua Mato, artinya nan bamato Cando Cino sipit. Sedangkan anak nan di luar nikah hasil hubungan gelapnya jo Bundo Kanduang banamo Dang Tuangku. Stop. Tantang nangko kita bersimpang kemenakan. Ambo manulak tuduhan maksiat Bundo Kanduang. Mama membela orang bersalah. Bundo Kanduang tidak bersalah. Dari mama datuk dapat keterangan kalau Bundo Kanduang tidak bersalah. Sebagian orang berpendapat Bundo Kanduang di Selamat Panjang Gombak melakukan skandal berdasarkan penafsiran. Iya. Sebagian lain membantah dengan analisa. Betul. Dan ambo termasuk di antara nan menulak. Adalah sesuatu yang tak mungkin kalau Bundo Kanduang berselingkuh. Tidak masuk di akal. Mustahil. Analisa nama pakai? Adapun Bundo Kanduang bukanlah raja absolut di Pagaruyuang. Di samping beliau ada raja lain, yaitu raja adat di Buo dan raja ibadat di Sumpu Kudus. Itulah yang dikatakan raja Tigo Selo Tritunggal Tigo Sapilin. Iya. Tidak masuk di akal Bundo Kanduang kama lakukan maksiat nan disabalas woknya tagak pucu adat di kida ado alim ulama. Kerabat istana bukanlah orang-orang bodoh nan percaya saja dengan anak laya tak bapak nambah umpama nak bisa. Bapaknya pasti Selamat Panjang Gombak. Tapi anak sah bukan anak haram. Bundo Kanduang jo Selamat melakukan kawin di bawah tangan atau kawin siri istilah kini. Artinya dirasiokan berdasarkan satu pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan memelihara martabat Bundo Kanduang sebagai orang ningrat berdarah biru. Selamat Panjang Gombak hanyalah pegawai keamanan istana dan tidak sederajat dengan Bundo Kanduang kaum bangsawan. Iya. Kalau perkawinan itu diumumkan apalagi diparalekkan menurut adik rajo-rajo berarti penghinaan terhadap kebesaran Pagaruyuang. Ratu harus kawin dengan raja atau pangeran putra mahkota, bukan dengan hulu balang seperti si Selamat Panjang Gombak itu. Kalau begitu mangga mangko indak berjodoh jo orang dan sama-sama sederajat mak. Itulah masalahnya kemanakan. Akan memakcur itu kan riwayat suram kehidupan asmara Bundo Kanduang. Silakan mak. Ba abana mangko beliau memilih kawin jo hansip pagar praja. Sarangkan awak presiden di Pagaruyuang. Cikolah. Sebagai seorang ratu cantik dan memerintah kerajaan terkenal di Sumatera, Bundo Kanduang banyak peminat.
Para pangeran dan putra mahkota dari seantero Nusantara sampai Asia Tenggara ingin mempersunting sang ratu. Ado nang Samato tertarik dengan penampilannya, ado juga dengan alasan politik dan ekonomi. Namun sisi akulah nan malake sampai menjalang umur sampai puluh indak surang pun berhasil. Aduh saja halangannya. Ampi-ampi jadi putih. Atau orang namuah inyo anggan bundo nio orang mengheliang. Konon pernah kapar bunga Raja Cino dan ingin meminang ke paguruyuang karam di Selat Malaka sebelum mudik batang hari nak tarif ke Batu Sangka. Maka resahlah kerabat istana cameh dalam penantian menunggu putra mahkota pengganti bundo. Tala biar rusuh lai orang nampunyo diri mak ya. Bagai ndak. Lalu larindu di labuhan kapan nalun singgah juga. Maka turunlah pituju ke bundo kandung meminta salamet jadi junjuangan. Antara picayo tak picayo kue dan mbak menganyuh widilia angkul balang pun mangguak panjang. Kini Tuan Gadi di Padang Ganti yang sibuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pernikahan. Saksinya makhudum di Sumania, Indomo di Seruaso dan Bandaro di Sungai Tarap. Tuan Gadang tagak menjago. Nah, perkawinan dan indak selevel ikolah na menjadi pertimbangan untuk merasiokannya demi menjaga martabat Ratu Bundo Kanduang. Apa kira-kira? Lai paham kemenakan? Sangat paham sekali, Mak. Sangatlah paham bana. Dan cerita itu rekayasa versi Datuk Perpati. Sama saja bukan? Pendirian kemanakan pun hasil karangan orang tukang karang. Apa bedanya? Ambo juga orang dan berhak pula mengarang cara orang. Tapi logis dan masuk akal bukan? Taruhlah, Mak. Antah nan manan batua, kita kan sama tidak mencari kan. Tapi ambo tetap mempercayai hubungan gelap Pundo Kandung Jepandika hadiah Raja Cino skandal nan memalukan. Umpamu persengkaan itu betul-betul terjadi, apa kemenakan satu menanggung malu? Tentu iya, Mak. Mengapa malu? Kalau pemimpin mampu aib, rakyat tentu menanggung cilakonyo. Jadi kemenakan merasa menjadi rakyat pagerujuang? Yo, setidak-tidaknya sebagai keturunan. Apa Anda keturunan Bundo Kandung? Apa kemenakan pewaris dinasti Pagerujuang? Sebagai sesepuh adat Minang, Mak, apa Mak Datuk Perpati indak sakit pun merasu gata ulah dek Miang Bundo Kanduang? Enggak, cuek aja. Kok cuek, Mak? Karena ambo bukan golongan ningrat keturunan raja-raja Pagerujuang. Kita ndak seperasaan, Mak. Apapun dalihnya sebagai anak Minang, ambo tetap merasa risih dengan kuncingan orang lain. Jangan cengeng kemenakan. Untuk apa ikut-ikutan malu? Toh orang Sunda merasa malu dengan cerita Dewi Sumbi dan kawin jo anak kandungnya sendiri. Atau orang Nia hendak pernah risih dengan legenda nenek moyangnya dan konon berasal dari Wawau. Ya taruhlah apa yang diisukan kabar Cinomato itu memang terjadi. Ya itu urusannya perempuan nama-nama bunuh kanduang. Dosa nak ditangguangnya seorang lah. Dan dalam Islam tidak pernah dikenal dosa warisan. Kok repot-repot? Seharusnya datuk-datuk di Minangkabau menilai kritikan kami kok sebagai bentuk kepedulian kepada tanah leluhur, Mak. Bukan peduli Minang itu namanya, tapi Minang fobia. Minang fobia? Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau. Di samping tidak pernah mempertahankan nilai positifnya sebagai suatu perbenaran budaya. Dan diperbincangkan tak lain dari kawin sasuku melawan Islam, matrilineal itu jahiliyah, warisan kekemanakan melawan hukum dan segudang keburukan Minang. Tapi anggan mengkajinya secara ilmiah. Apa memang demikian? Kalau benar apa solusinya? Nah, itu perlu dipertanyakan, Mak. Apa sekadar mencancang lawak tang halek? Sangat-sangat kami sesalkan bana kalau generasi kalian kini masih saja mencuki-cuki masa lalu dan tak ada relevansinya untuk diperbincangkan. Masih banyak hal positif dan bermanfaat untuk didiskusikan. Berfikirlah positif dan tinggalkan suuzan. Mbak Datuk. Iya. Ambo ingin melanjutkan perbincangan kita tadi. Oke, masih seputar masalah gosip perselingkuhan? Indah, nan lain pula. Soal itu kita lipek dulu. Masalah apa? Masalah gender. Gender ku halo ku. Pelecehan hak perempuan dalam aturan adat Minangkabau. Taruh kan? Ambo sebagai mewakili generasi kami,
ingin menyampaikan protes bakih mat datuk perpatian untuk ditaruhkan kepada sekalian niniak mamak di tanah Minangkau. Silakan. Apakah itu protes atau hujatan atau apapun namanya, kok gugu anak kami pilih, kok cucu anak kami tampuang, insyaAllah. Macam kau mak datuk, Ya. bahwa dari dulu sampai kini para pemangku adat telah melakukan namanya pelanggaran HAM, hak azazi manusia, taraduk kami wanita Minangkabau. Suatu waktu nanti kami akan mengadukan datuk-datuk ke pengadilan HAM internasional di Den Haag, kecuali ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Apa mana kasus memang kok kami kadukan sampai ke negeri Ulando tuh? Kau iyo salah ke ditimbang utang ke ya indah bisa di pengadilan Sumbar ku saja kan? Dilihat perkembangannya beko mak. Jadilah, coba ketangahkan nak kami dengar. Madatua. Lah tabuwa takabe are dalam hukum adat Minangkabau bahasanya perempuan indak diberi hak untuk memimpin masyarakat. Kasadonyo adalah urusan laki-laki. Seolah-olah kami kok patuang banyau di negara kau. Tapi nak memimpin PKK, memimpin Aisyah di Bundokan Luang kan lain orang pedusi. Mukasi ambo memimpin adat. Oh, ingin menjadi pemangku adat begitu. Apa itu pemangku adat atau pemangku nagari? Kami tidak pernah dibawa satu mak, kecuali hanya memangku pajak. Manyo keadilan di tanah beradat ko mak, manyo. Kami ingin perubahan, kami ingin reformasi adat, sehingga terwujud pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Onde pia, pilih dari 50 nama busuk-busuk kalian sehinggalah melonjak anak baji mamak kadukan ke polisi. Kan pituah adat sendiri nan mengatakan mak bahwa boleh melawan mamak jo kebenaran. Tolong dipertimbangkan kebenaran dan kami sampaikan kok. Persamaan hak. Tidak tabaliak tu kemenakan. Tabaliak ba'a mak. Seharusnya kami orang laki-laki nama lumpik persamaan hak sebab adatlah telanjur memanjaukan orang pedusi dan menzalimi kami laki-laki. Sado perbendaraan adat untuk perempuan. Tidak ada lain yang tersisa untuk laki-laki. Kecuali boleh payah mengurus meneruko, menungkuak je menambah. Tapi tidak satu menikmati. Muka sui mak datuk? Kalian mendapat subsidi ekonomi dari sawah pusako. Kami makan kalapau. Diberi hak sosial dan perlindungan di rumah gadang. Dan jantan lalu ke surau. Padusi diistimewakan memilih jodoh sehingga suami tinggal di rumah istri. Akibatnya, jo anak kami rasa menompang je kemanakan tak bermiliak. Tak paso lari kerantau. Malah garis keturunan pun dihitung dari garis keibuan. Malah untuk kami. Sadonya itu hanya kepura-puraan mak. Formalitas tinggal di simbol. Kekuasaan tetap di tangan laki-laki. Dan kami dijadikan pelengkap penderita. Jadi kalian ingin berkuasa dalam adat, ingin nak jadi datua? Kami sanggup mak. Kami sanggup. Perempuan banyak puluh nan cari pandai mak, tapi nak pernah diberi kesempatan jadi ninak mama. Aku itu banyak ya. Ba'a mak. Ganti-ganti gitu. Silahkan kaum ibu jadi datua, jadi pengulu. Kami menerima barasiah jadi anak kemenakan. Jabatan dubalang pacik lah. Itu pun jadi imam kati bila maulana. Kami mengamik-amik saja di anjuang peranginan. Bagati. Bukan cara itu mak datua. Betul. Sama-sama memimpin. Ndak ada klasifikasi antara laki-laki jo padusi. Dan kalau paralu dirubah sistem batagak pangulu kepada pemilihan langsung oleh anggota kaum. Nah, itu kan lebih demokratis mah. Baru tercapai pemerataan hak di lingkungan birokrasi adat. Oke, Mama setuju. Dan kalau padusi diberi hak tinggal di rumah gadang di suaminya, izinkan pula kami membawa anak bini berikut jatah sawah pusako untuk digarap. Itu ndak mungkin mak. Bagaimana mungkin? Nan senjang saja kita palurih mak. Konan lah baku, tata bak semulo. Oh, itu kan kalau adikku kurang tu nak lama adik kadang dia. Kami hanya menuntut hak pimpinan dan salamonangko didominasi de orang laki-laki. Agia kami peranan dalam ambil keputusan adat mak. Perempuan tak pernah dilibatkan.
memang tidak terlibat secara langsung, tapi Bunda Kanduang kan diberi peran aktif di bidangnya. Bidang padapuran. Itu bentuk pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada bidang keamanan oleh Paripaga, ada bidang pembandiangnya datang dari para malin, dan bidang perlengkapan dari muda-muda. Baik itu susunan menurut adai. Wanita zaman kini tidak hanya dihandalkan jadi tukang masak di dapur, Mak, tapi juga tukang memasakan setiap persoalan dalam masyarakat kaum Jonagari. Hak itu memang tidak diberikan ke orang pendusi. Karena apa? Karena keterbatasannya. Kekurangan mungkasi maratua. Bulir katakan begitu. Apa mana kekurangan kami nan di mana tak kelebihan laki-laki itu? Mengucaplah kau pian apa baco. Ambo serius maratua. Mesti diakui bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan kodrat itulah dibedakan pula hak dan kewajibannya. Sikolah tak penyakit nyoma. Kami ingin perbedaan itu ditiadukan. Yo, itu namanya melawan kodrat. Kodrat itu sunatullah nalah itu dari sononya. Itu alasan klasik orang laki-laki dalam mempertahankan hegemoninya menguasai kaum perempuan. Kodrat, wanita lemah, lain-lain. Padahal jo tenaga kami memang lemah, Mak, tapi jo tak boleh bahkan dia. Dalam hal-hal tertentu mungkin, tapi tidak secara umum. Tolong buktikan. Kita sama-sama diberi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laki-laki di fikiran dan keistimewaan pendusi di perasaan. Dua faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam waktu tertentu. Di situ kendali fikir dan bermain, bukan pertimbangan rasa dan kemuko. Terlalu teoritis, Mak. Suku atau tidak suku, baiklah keadaannya. Mak Datu akui kalau wanita bisa mengaku keraja laki-laki. Ambo akui. Bahwa orang padusi pandai pula main bola, main boksen atau bersilek. Yo, itu realita. Nah, tapi mesti dicatat, kalau kejuaraan olahraga yang kemana-mana batu tadi terbatas di kalangan khusus wanita. Laki-laki tidak diadu ke padusi doh. Di samping ada Thomas Cup, ada pula Aber Cup di bulu tangkis. Tentara, aduh perempuan, Mak. Batua, penempatan mereka tidak diberikan di tempur. Kini banyak poluan, Mak. Tugasnya di bagian susila, bukan menangkap maliang. Bisa jadi presiden. Payah. Nah, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, Aryo, Presiden Filipina, Benazir Bhutto dari Pakistan, adalah negarawan yang sukses. Yo, cik-cik bana. Laki-laki pun tak jadi, sadonya Roma. Sebagai perbandingan, coba kemanakan caliak daftar Presiden Amerika, negara yang paling tagih yang menyuarakan emansipasi, demokrasi, ham segala macam itu. Bahwa dari sampai presidennya tidak surang pun dari wanita, ya kan? Tapi kepatangku Hillary lain mencalonkan diri, Mak. Badek kalah yo Obama orang hitam. Biasa, itu kan persaingan. Nah itu dia. Kita usah terpaut mencari kasus per kasus, tapi memandang secara umum. Muka simbat datua, biarlah salamonyo orang padusi dimarginalkan, gitu. Tidak dipandang sebelah mata. Tadi Mama katakan bahwa hak dan kewajiban tetap diberikan kepada kaum perempuan. Cuman berbeda versi dan porsi berdasarkan kodrat. Betul. Tolong dengar contoh ringan Mama berikan lah. Laki-laki di padusi sama terlibat mencari nafkah. Iya. Kalau suami membaca, istri bersiang. Ayah mengabuang batang, biaya menyisir rantiang. Iya. Om mengangkat barang, tante duduk di laci. Iya. Ya? Keduanya sama berhak dalam usaha, namun balain kakok surang-surang. Iya. Nan balik porsi laki-laki, nan ringan untuk padusi. Pada perimbangan dua sisi yang berbeda itulah letaknya hakikat keadilan. Nah, kini kita kembali kepada hak memimpin bagi wanita. Nah, ada hadis mengatakan, Mak, kullukum ra'in, dan satarihnya. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin. Kalimat kamu di situ, Mama, bukan hanya terbatas untuk laki-laki, tapi juga untuk padusi. Itu catat tuh, Mak. Ia boleh memimpin, tapi bukan memacik tambuk pimpinan. Itu mutlak hak laki-laki. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu harga mati. Kalau menyelingki, ia berhadapan dengan tembok hukum. Barangkali itu sebabnya sepanjang sejarah tidak pernah ada surang pun rasul perempuan. Nah, karena adat merujuk kepada syarat, maka wanita tidak dilazimkan menjadi datuk kepala kaum. Tapi kadang-kadang agama pun kurang adil, Mak.
Astagfirullah, mengucaplah kemanakan. Buktinya, Mak, pembagian harta warisan wanita hanya separuh laki-laki. Sabab wanita ada penanggung jawabnya. Sementara alun dewasa inyo duri bapak. Lah kawin tanggung jawab suami. Isu kok tua urusan anak. Sedangkan laki-laki kan memikul tanggung jawab. Apa ndak adil kalau bagiannya lebih gadang? Mak Datuk mengatakan indak seimbang itu adil. Justru di tidak keseimbangan itulah latanya perimbangan. Nan di Minangkabau disabut sesuai alu aja patut makan buat jangko talatak suatu di makamnya. Kayu deribo bertinggi berandah risinan angin mangko lalu. Sawah dibari berpematang juga kehai ataganangnya. Mak Datuk katakan saja padusi haram jadi pemimpin kan itu nak. Ndak adol mengatakan haram. Inyo buliah jadi pemimpin di kaumnya. Perempuan jadi imam salat di jamaah sama padusi. Organisasi wanita Muhammadiyah dipisah jadi Aisyah. Di NU bernama Fatayat dan Minangkabau tersabit pemakan dua. Tapi di birokrasi pemerintah wanita boleh jadi kepala. Malawan kodrat. Kodrat itu baju sampi nan lah lusa. Ijan mamak sarungkan cuo. Ini nagari laba rubah, mak laba rubah. Terserah kalian. Namun posisi wanita sengaja dirancang Tuhan menjadi nan terbaik. Terbaik untuk laki-laki. Terbaik untuk kebaikan. Coba kemanakan perhatikan asbabun nuzul kejadiannya. Adapun Siti Hawa diciptakan dari tulang busuk Adam. Artinya dari bagian sampiang. Filosofinya bahwa posisi wanita adalah pendamping laki-laki. Ini mitra atau timbalan. Bukan dari tulang tangkurak nak diatih mengapa lo, bukan dari tulang punggung yang dibulakangkan, dan bukan pula dari tulang kaki nan bak budak suruh-suruhan. Bukan. Pendamping adalah tampik paling terhormat. Betul. Tapi naluri manusia ingin serba lebih. Dia hati bukan nak gantung. Ladape ameh segadang gua nak ingin intan segadang buki. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Laki-laki pun sama saja, Mak. Iya, ambo kan mengatakan naluri manusia, termasuk laki-laki karena ia punya manusia. Jadi kami harus merasa puas atas belas kasihan laki-laki itu, bukan dari keberadaan kami sebagai umat. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai wanita Minang dan muslimah, macam. Nah itu, Mak. Sadona menjadi hak kalian yang diberikan sebelum diminta. Emansipasi apa lain yang ingin kalian tuntut? Kita punya ukuran tersendiri. Ijanlah dianggap asah nantau dua lagadiang mantang-mantang batangnya dari barat Allah boneh padi tangkainya. Ukuran HAM di Minangkabau lama diawak ketujuh orang. Lah, ukuran demokrasi iyo kan diorang lalukan di awal. Ukuran keadilan alu aja patri raso aja preso. Ukuran perjuangan tempi nak di atas tak kurang nak di luar itu. Iya lewat tuh. Ini ada negatif tuh, Mak. Bisa negatif bisa positif. Dilihat konteksnya. Namunnya baru dia mamak juga manakan ya tentu nanti mamak juga nang lalu. Salah. Baku salah, Mak. Kebenaran itu tidak salamunya cucu dari atas tapi dia membosek dari bawah. Nan pangkal luruhnya mata nanti ya kok bungka menahan nasah bana menahan banjang. Artinya kebenaran nan tahan uji. Kalau ambo katakan bahwa sesudah Islam hanya ajaran adat Minangkabau lah yang menjunjung tinggi harkat wanita, bukan tanpa bukti. Apa buktinya? Ya, sejarah. Di zaman jahiliyah, anak-anak padusi yang baru lahir di kubur diri sebab mubazir isu anda bisa parang. Malah nambedo kok tumbuh jadi rancak akan menjadi pangka bala mengundang parang. Di India tempoh dulu, maik suami yang dipanggang menurut agama Hindu mesti diikuti dari istrinya masa api. Di Tiongkok sajak ketek siupiak dibuatkan sepatu basi sampai tua kakinya kucui segala lapek. Mungkasihnya apa? Mungkasihnya orang padusi diisolasi di rumah tidak boleh kamar-kamar. Zaman Romawi yang dikatakan punca peradaban dunia, wanitanya diperdagangkan. Mereka ibarat barang komoditi menjadi pemuas nafsu laki-laki. Di Irak siswa ada kandang padusi piaruan kaum bangsawan dan disebut harem. Dan budaya Jawa kuno memfatwakan bahwa istri wajib patuh ke suami tanpa reserve, walau karena rako pun mesti turian. Sedangkan sezaman dengan itu, nun jauh di suri Sumatera nama-nama Minangkabau, kaum perempuannya dijunjung bagai mangkuto ditanai bagai gumalo dirajokan walaupun tak pemakota. Lantas, apalagi yang kalian cari wanita Minang? Kita tarikan, Nak. Lanjut.
Kalau dibanding-banding jo daerah tetangga kok mak ya, rasanya kebudayaan Minangkabau berada di level bawah. Itu satingke di bawah Batak, Pasmah, Rejang ataupun Lampuang. Mengkesi kemanakan Minangkabau alun berbudaya, Bukan tak itu mak, atau masih sejajar dengan masyarakat tertinggal suku anak dalam? ndak sampai kian dana do mak tua. Menurut Ambo, budaya itu berbanding lurus dengan peradaban. Barangkali kemanakan ingin mengatakan bahwa Minangkabau alun beradab. Usah emosi dulu mak. Biasanya orang tua tu ba alam lawih ba padang lapang. Agak ibu lo tensi mama tenangnya. Astagfirullah, sasa angok den menangah kecil ke Selantau. Tolong bapak simak. Daerah-daerah nan ambo sabuikan tadi adu mempunyai tulisan sendiri, walaupun jarang dipakai, tapi masih dipahami masyarakatnya sampai diajarkan di sekolah. Sedangkan Minangkabau indak mempunyai aksara. Terlihat. Hal lain nan ambo cali oma, kita indak punya model pakaian asli. Sadonyo punya orang, sadonyo meminjam. Lihat lah, bajunya gunting Cina dari Tiongkok. Taluak Balango punya Melayu. Sarawa potongan Aceh. Saruangnya masih ambo tanunan Bugis. Kupiah dari Malabar. Tarui, Rujo. Sampai pun kapado pakaian datuk-datuk kapalo adat semacam salua, Sarawak Batia, kari sadonyo buatan Jawa. Manyonan punya awak mak. Nah lain, Rujo. Tadi dulu. Baik itu pun keseniannya mak. Talempong itu gamelan orang Subarang, rabab dari Spanyol, gamai dari Portugis, rabana baimporlo dari Arab. Ucapi dari Sunda, Randai, Lenong Betawi gitu. Itu mama nama mengatakan bukan nambo. Salah sampai mereka. Cukup dulu mak. Ini giliran mama. Silakan mak. Kato menjawab gajah mesambui kita siang cek. Iyalah. Tentang masalah tulisan, sabananya Minangkabau ada mempunyai tulisan. Aksaranya mirip tulisan paku, patah-patah, bertitik ada teh di bawah. Iya. Satu hurufnya dibaca sebuah suku kata, mudah dipahami. Namun aksara Minang itu tidak membudaya sehingga tersimpan menjadi dokumen mati tanpa makna. Ada bukunya sampai kini. Ada, tapi sangat langka. Masih ditemui tambu bertulisan Minang pusako satu keluarga di 5 kaum yang bisa dibaca sampai kini. Kalau kemanakan dan minat bisa dicari aja. Mada tu pernah mencari ya? Mama ada menyimpan ajat lengkap dengan ejaannya, dikutip dari sebuah buku. Ba mangko indak berkembang mak. Nampaknya ada unsur kesengajaan. Mau kasih mak datuk? Orang Minangkabau indak membutuhkan alat bantu disabit tulisan untuk menerima informasi. Ini lebih yakin menyimak langsung dari tangan pertama, yaitu alam. Dari alam? Maaf mak, ambo alum paham keterangan mama. Orang Minang merakit rumus-rumus kehidupan bersumber dari alam. Alam terkambang jadi guru, itu bunyi ungkapannya. Iya. Nah, gejala alam, tabiat hewan dan perilaku tumbuhan menjadi guru tauladan untuk disimak. Iya. Akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan karena datangnya dari Tuhan. Itulah yang dikatakan ayat-ayat kauniyah tak tertulis dan nilainya hampir sama dengan ayat-ayat Qurannya. Tapi apa bedanya dengan membaca nanlah dibukukan orang? Artinya kita menerima dari tangan kedua, nalah dipengaruhi imajinasi daya fikir seseorang. Iyo agak sulit ambo menalakan kata-kata mama agak tidak. Macam kau. Tulisan itu adalah hasil rasa dan karsa si penulis. Betul. Indaklah dinamakan kreatif kalau hanya mengandalkan sesuatu yang telah masak. Orang Minang ogah yang bersifat instan. Kok lah aduh nanta hidang tinggal manyu untuk apa payah-payah batanak mak? Disitulah kelalaian kalian kini. Bau tak kau tak orang padilu awak kacadiaknya. Tapi kini ko zaman serba cepat nak. Mencari yang praktis, ekonomis, hemat energi dan waktu dalam mencapai hasil yang maksimal. Tapi jadi budak teknologi, jiwa kerdil tidak berkembang. Coba bayangkan. Orang dulu balatiah mahasa hutak, bukan mancawan gilo menampuang tak dulu ada sekarang. Sedangkan anak-anak kini pergi sekolah mangkuk kalkulator.
Ku ada soal matematika aljabar tu kami siswa ke. Coba jumlahkan 4 kali 8 bagi 2 tambah 9 kurang 6. Tak. Jawabannya 9 balik. Batua. Cuma nak menjawab utak orang Jepang yang membuat mesin kalkulator, bukan utak Simuri. Potongan Niko manusia yang kaji pemimpin siswa. Metode pendidikan kini lebih jauh maju mak dibanding zaman mak Datuk Parpatia dulu. Itu sebabnya generasi kami banyak dan sarjana mak. Saya isua memang tidak banyak orang bertitel doh. Ya, walau surang-surang berpangkat mister, tapi ranun masak di batang, bukan masak peparam talibi. Lebih berkualitas lulusan SGB dulu daripada D3 kini. Iya dia sih. Masa mama sekasih sekolah nak pakai terompa, ha? Kini anak SMP sama anaknya Onda. Tahu kalian? Ayam ras dan mamanjo kan capek gadang badannya gak kuat, tapi dajang gaca talun ngambah. Ongo mau untuk balain ayam kampung carian orang. Dagangnya padek kami, taluannya bavitamin, kukuh panjang, bulu berkilik, penampilan gagak, balago baga. Sebabnya itu mak. Karena ayam kampung mencari mengake surang, mendiri duitnya, bukan tahu dinan masak tinggal mencotok. Itu guru orang Minang. Deh mak. Kok lah jawab kita menyimpang dari pokok persoalan ke mama. Kaji kita tadi tentang tulih manulih. Ini tibolo ditandu sama nandu. Itu perlu sebagai pelajaran ekstrakurikuler namanya di kajian gini. Mereka menangkap sinyal dari perilaku alam itu baik. Tapi akan lebih baik kalau pandai membaca nanti sore. Dengan itu bisa tahu tentang sesuatu nan alun kita tahu. Kita baraja mendengar kecil orang untuk perbandingan. Sehingga basuwo kebenaran menurut nilai rang basamu. Bukan menurut awak surang mak nan alun teruji. Nah, di sekolah kelemahan Minangkabau. Kelemahan apa orang kemenangan kasih? Nan pertama, tanpa catatan tertulis, kita tidak pernah tahu sejarah masa lalu. Selain hanya menerima kabar dari tukang kabar, nan kebenarannya ditolak kajian. Kajian ilmiah. Kalau tadi Mama mengatakan pantang menerima informasi dari tangan kedua, maka carito nan diterima lah melalui puluhan tangan ditambah jo bumbu menurut sanero si tukang kabar. Itu cie. Akibat mengandalkan ajaran alam, tidak terwujud keseragaman pemahaman. Masing-masing bebas menerjemahkan sesuatu menurut penalaran surang-surang. Dan secara psikologis kecil orang gini kok mah? Raso PD, li tahu mak PD? Percaya diri nan balabihan akan mendatangkan egosentris. Maraso manang surang, bana sendiri melecehkan pendapat orang. Nah, menjadilah inyo takabur, congak dan hongeh. Itulah nyo orang Minang mak. Dewa tu sakareh tu lah. Ndak kareh do mak, kenyataan. Kata orang bijak, lihatlah diri Anda melalui mata orang lain. Tentu tu mak. Atau boleh juga mencari jomatu sendiri di dalam cermin. Tapi kok buruak muko awak usahlah kacau dibacakan. Mama ini ungkapan orang mak. Ungkapan apa tu? Lagak Padang omong Betawi, tipu Aceh gurindam barus. Orang Minang paling pandai banyak ayam mak. Geliang siriah lareh tidak tahu tampuk ala layu lantam dareh tidur hampuh gadang tungku tidak berisi. Aikolah tibaiknya kalau bakal manakan kadia ya mama lagi on. Tadi kan mak datuk mengecek lupa mak. Airan kita kebenaran itu indak salamonyo cucu dari akte mak. Aduh kalonyo membosek dari bawah. Betul. Tapi dibanding dulu ya. Kau ditapi dindang tarikh nak bersisi hatah hebareh silakan mama bandiang. Aduh pun nan kemanakan batu tadi tu. Aduh betul. Dia mama terima dengan catatan. Itu catatannya mak. Dan menjadi kekeliruan kemanakan adalah membuat foto masa lalu juga kamera model kini. Memang siapapun tahu bahwa lalu lintas komunikasi kini nan paling ramai dilalui adalah jalur media cetak tuli manuli.
Batua, tak salah tu. Iya betul. Nah, iko mama lukiskan satu ilustrasi sejarah. Nah, Aduh mak. usai Perang Padri, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah untuk anak-anak jajahan dan disitulah orang awak mengenal tulisan Latin. Sedangkan sebelum itu, para ulama Minang dan Baraja ke Tanah Arab dan Mesir lah dia dulu mengembangkan tulisan Arab Melayu, yaitu abjad Arab yang diolah ke dalam ejaan Minang. Iya. Dengan tulisan itulah dicetak buku-buku Tambo ala Minangkabau, buku agama, serta koran dan majalah sampai menjelang pertengahan abad ke-20. Waktu itu tulisan Arab Melayu lebih populer dari aksara Latin, bahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah pemerintah. Mama bisa tulis baca Arab Melayu mak. Insya Allah lancar sampai kini. Waktu SD dulu mama biasa menjadi upah untuk sirik di tulisan itu. Rupanya dari ketik mama kita sekolah kreatif juga mak ya. Tahu tak apa upahnya? Ya tentu pitih mak. Salah. Tujuh tu. Jo pisang rajo sesikek. Bapak nampak orang tidak menjenjam pisang, apa katakan dawai habis. Tarikan mak. Balik ke pokok pangkal kaji kita di awal tadi lah, bahwa tinggi rendahnya budaya suatu daerah bukanlah ditentukan oleh kepemilikan tulisan kuno. Tak betul itu. Buktinya tak betul? Tanpa membesar-besarkan diri, budaya masyarakat Minang adalah taimpi dari daerah yang punya tulisan tadi. Ambo tidak ingin mengungkapkan kelebihan awak dari orang, tapi tolong kamu ukurkan kekurangan Minangkabau. Mak Datuk ingin mendengar kekurangan orang Minang. Cuba, apa? Ada moto mak. Aduh tu orang awak nan salah. Batu tadi? Batu? Idui orang awak nan salah. Katanya daripada menjadi ikua gajah, labia bayak menjadi kapalo samui. Walaupun ketek menggigit ke mak, sehingga sadonyo menyelingki nak dimungkung. Sadonyo nak menjadi komandan, pantang menjadi anak buah itu mak. Lewat tua tu manusia dijadikan Tuhan sebagai khalifatullah, pemimpin di muka bumi. Kalaulah Senjang menerjemahkan kata khalifah secara tekstual ke mak sebab tak mungkin ada pemimpin kalau tak ada nan dipimpin. Betul kan? Ya. Bayangkan mak, surau nan sasak de imam tanpa jamaah di belakang. Mungkin tak mak? Tak mungkin kan? Mungkin juga arti khalifah itu pengganti bukan pemimpin. Taruhlah dulu, taruh. Akibatnya mak, timbullah sifat pantang digurui. Nak manang surang susah diatur. Ikolah nan mengkondisikan Minang menjadi masyarakat individual, bukan kebersamaan nan solid sehingga kalah dalam bersaing. Itu melawan fakta pihak. Baku bantu tu. Orang Minang terkenal kulit dan gigih, umumnya berhasil dalam pergulatan milik di perantauan. Memang diakui lihai mengejuk bola mak, tapi rapuh dalam tim kesebelasan. Sebab sadonya ingin digelandang. Jo kiper keluar melalah bola. Gawangnya lah tinggal kosong melompong. Nampar dua awak memasukkan bola, gol. Aku dioper orang dapet tu. Taruhlah kalau urusan bola membola. Namun tidak disoalkan. Sama saja mak. Nanggung sama pihak. Di bidang manggaleng umpamanya mak. Justru prinsip gigih itu dan harus dipakai kalau ingin sukses berusaha. Itulah sebabnya orang awak tak bisa berkembang di dalam rumah mak. Ibarat baringin bonsai nak hidup surang di dalam pot. Salamonyo akan jadi bonsai walau tak mau mati. Teori. Bukan sekadar teori mak Datua. Iko contoh. Contohnya ada mak lah. Betul. Orang akan berkongsi untuk menggadangkan usaha nala gadang. Pengusaha profesional mainpun modal dari orang lain melalui saham. Ya. Nah, makin banyak dan satu makin berkembang modalnya. Kan betul tu. Tapi orang awak berkongsi di saat berpokok sayur. Isu aku lah gadang apa cak kabinet. Karena apa mak? Karena sadonyo nak menjadi bos. Sedangkan tak mungkin dua komandan dalam satu pasukan. Kan betul mak? Ya. Tapi sayang, orang Minang tak namuah beraja dari kekurangan tu tadi. Taruhlah, aku aduh keluar lebih habis. Nak beko, nak mamak jawab sekalian. Masih berkaitan dengan sifat baringin bonsai tadi memang. Betul. Kita kalah di setiap kompetisi.
Dek aku nak hidup surang tapi kalau bang kata impi deh. Ilmu dibawa mati. Sampili dia jalan dia mak sampili. Cuba cari guru silik tradisional mak. Betul. Oh ada kunci 10 kunci deh. Ya. Dek guru gadang namanya kan? Ya. Dak kesadonya di porohnya mak. Cuma 9 nan baturunkan kena murid. Ya. Nancie ya. Keserap nyampang kok melonjak nak bajim kok murid malang guru ke mak. Kan itu tuh untuk kanu peluru terakhir namanya kok. Istilahnya ajarkan dan saganggam, tinggalkan dan sadinje. Itu kita orang tua sejak siswa ambo tekanan aja sampai gini tuh mak. Adiko tiba saatnya murid menjadi guru penaruhan nan 9 tadi nenagih guru tadi itu tidak lah kan 8 loh nanti berikan acie disimpannya loh. Generasi berikutnya membuka sasaran pula ilmu nan 8 7 lo nan diturunkan mak. Hasilnya bare mak. 6 tinggal 5 hampir. Jadi bare mak bantu iko manci ya. Itulah nasi silik tua pusaka Minang. Anda itu bare tua. Ya taruhlah. Dalam berpacu jo daerah lain di bidang kesempatan kerja. Si Padang tasile tere. Aduh bana nanti awak sarang di atas kan. Pantang manjuang kanan di bawah. Dia orang mana? Dek si lupa nanti atas, si lupa si taruh ke bawah. Aku si samui nana penuh di dalamnya. Masuk karena si baca dia si balang orang sesuku saketurunan tak. Ya. Baa nasib sekumbang kemanakan memak. Payah menyalak di luar pakai pintu masuk ditutupi orang. Sementara mamak mati dek bangka. Oh kemanakan dia nak kemana iko banyak lah cerita mak. Kalau nama ruko orang Minang dahulunya kini orang lain namanya dia. Kami mengisai Jarami nama tu Jarami Masyak memilih salibu di pematang dia tu mak. Dia ulah sampili kariang kau tadi. Sampili kariang senior kami nanti teh dulu tu Coba dengar makan. Tu mak. Kehidupan itu ibarat dua sisi mata uang dan orang bijak selalu memandang dari kedua ranah yang berbeda. Kalian kecewa dengan sikap senior yang di atas, tapi pada hakikatnya mereka melakukan terapi pendidikan. Pendidikan macam apa tu mak? Pendidikan mental spiritual. Kananakan mama indak boleh cengeng rapuh semangat. Kesempatan itu diciptakan pihak bukan diminta-minta. Kalau awalnya saja lagi pangku alamek kalau puak di pangkuan tak bisa hidup mandiri. Aduh mana pantunnya tu mah? Apa tu mak? Dijajah sawah dia lai isu indak taganang lai, diajah hidup merasai isu indak tagamang lai. Ibarat anak baraja tagak kamarnya. Tentu dituntun ditapah dulu baru mampu berjalan surang. Kok nyolah capek berlari isu giliran ini lo nama orang kan itu proses kehidupan mak. Sistem pendidikan Minang klasik melahirkan manusia berkualitas. Meraih prestasi harus merangkak dari bawah. Semakin sulit mencapainya, semakin tinggi pula nilai yang didapat. Iyalah. Tahu tak? Menjambu buah dari tangkai rasanya jauh lebih nikmat dari memilih dan gugua di Betul tu mak. Barangkali itu rasionya kondisi anak Minang lebih tinggi di bursa tenaga kerja asing. Ya, kreatif. Ya, kayu ide dan energi dan energi dinyo arif Iya. Sesuatu yang lebih baik dari hanya mengandalkan kerajinan semata-mata. Pikirkan itu. Kita beralih ke soal lain memang. Soal apa deh? Baat tanggapan Mak Datuk dengan dakwaan bahwa orang Minang pengemis mode. Malah ada semacam kebanggaan memakai punya orang. Barangkali itu semacam indikasi kemiskinan budaya Minang juga. Bukan pengemis mode kemanakan. Apa tu mak? Tapi ciri-ciri orang selera tinggi. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak. Ambo rasa itu wajar-wajar saja. Tanduk itu tak punya jati diri kita. Bukan di situ label jati diri kita pasangnya. Adapun mencontoh model yang dianggap trendy biasa saja dalam dunia lagak-malagak dan kita indak melutuk mata-mata stil orang lain dah. Tapi diolah, dirancang, dimodifikasi menurut gaya kepribadian sendiri, kemudian
baru diklaim menjadi busana Minang. Nah, coba perhatikan dia umpamanya Sarawak ya. Bahan bakunya nan cuma punya Jawa, tapi orang di sini tidak pernah membuat Sarawak dari bahan batik doh, kecuali untuk saruang. Iya. Nah, baju yang Cina yang kita pakai tidak sama jo aslinya yang di Tiongkok tu doh. Itu pun saruang budi dek kita untuk disandang di leher laki-laki, sedangkan di Sulawesi pakaian orang pedisi. Bukankah itu namanya bukti kreativitas orang Minangkabau? Tapi mengapula para datuk sebagai raju ketua adat latah melatah ya, latah memakai salua ala belangkon. Oh, belangkon. Kalau dicari bantuan belangkon dia salua berbeda jauh. Barangkali gaya potongan salua ala dia pakai kain dia atau taparsi dan itu sah-sah saja. Betul? Artinya pakaian datuk tidak adonan asli Minang. Siapa mengatakan dado? Mengatakan dado siapa? Kalau nak tahu jo mahkota songkok kepala penghuni, kalialah pakaian datuk dari daerah luar Timur Tua, namanya Dekawakari, warnanya hitam polos. Itu asli Minangkabau tu. Iya. Adapun nang kamanakan kasih belangkon tadi namanya Salua Timbo. Itu hasil adaptasi dari perancang mode tempo dulu. Generasi kami tidak menampak pakaian asli itu mak, selain Deta. Apa sih mak tadi Deta Bakarui? Deta Bakarui nama Mak Singwang tadi itu. Tidak menampak bukan berarti tidak ada. Mungkin dia kalian kurang menyimak. Bisa mak datuk tunjukkan? Pakaian asli orang Minang adalah Sarawak hitam, baju hitam, badeta hitam segitiga. Bantuannya baju bakuruang, lilia, bacawak, balah bambu tanpa badaun bekaletak. Langan lapang di bawah siku, basiba balik petimbang. Sarawak pansi gadang kaki pisah jatuh laki mesentiang. Itu Sarawak. Persis Sarawak kulot anak gadis tahun 80-an dulu. Itu mode punya awak nan tak ada di orang lain. Kalau pakaian padusina Hampir sama. Bedanya Sarawak menjadi saruang, detanya jadi tingkuat. warnanya hitam juga. Pada awalnya memang, namun sesuai perkembangan lama-lama kain baragi sampai kemudian masuk pengaruh dari luar. Dan tadi tentang pakaian. Nah, kini bawa pulau jo alat kesenian mak. Sama saja keadaannya. Sama makasih mak banyak kau. Tidak ada nan asli di dunia kudo. Sadonya tiru meniru. Iya. Dan balik kepada filosofi Minang dan Mamak katakan tadi, baguru dari alam, ya. Pada hakikatnya manusia mencontoh kepada perilaku hewan dan tumbuh-tumbuhan. Katakan silet dari Cina, apa orang Cina membuatnya? Bukan. Mereka hanya meniru dari gerakan-gerakan harimau, karo atau ayam. Kemudian diterjemahkan menjadi jurus-jurus. Nah, baik itu pun seni musik umpamanya. Kasado Allahnya berasal dari kicauan burung, dari gesekan daun kayu, dari desiran angin atau bunyi ombak mantai pantai. Barulah para seniman merilisnya dalam alunan nada nan dinamakan lagu. Sadunya ciptaan Allah. Sampai kemudian orang Piaman mengubah rabab gabungan antara biola, ya rabab gua, gabungan antara biola orang Portugis jo gambus buatan Arab. Nah, bodinya galuak timpuruang, senarnya ikua kudo dan gemanya getaran jange kulit kambiang. Itulah Minangkabau.